Pemirsa, ibu hamil menjadi salah satu kelompok masyarakat yang beresiko terpapar virus COVID-19. Alasan inilah yang mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan vaksin kepada ibu hamil sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19 pada ibu hamil. Kementerian Kesehatan pun kini telah mengizinkan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan dokter spesialis kandungan, Dr. Rizky Azenda. Kami juga mengundang Anda pemirsa Newsline yang ingin mengajukan pertanyaan terkait vaksin untuk ibu hamil. Anda bisa bergabung dalam dialog interaktif ini melalui telepon 021 583 9900. Kita sapa Dr. Rizky, selamat siang. Selamat siang Mbak Gadis. Ya, Dr. Rizky, sejak 2 Agustus kemarin pemerintah sudah membolehkan ibu hamil untuk mendapatkan vaksinasi. Sebetulnya seberapa penting sih ibu hamil ini mendapatkan vaksinasi, padahal sebelumnya kita tahu ibu hamil belum direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Iya Mbak, memang pada awal COVID ini merebak ya, kita masih seiring dengan waktu kita juga meneliti apakah kehamilan tersebut berisiko tinggi terkena COVID. Nah, seiring dengan jalannya waktu, kehamilan tersebut juga banyak yang ibu-ibu hamil yang terpapar dengan COVID, sehingga kita merekomendasikan dari POGI per tanggal 2 Agustus kemarin untuk dilakukan vaksinasi COVID pada ibu hamil. Tentu dengan ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku ya Mbak ya. Nah, mengenai syarat-syarat tersebut, sejak kapan, usia kandungan berapa ibu hamil ini bisa mendapatkan vaksin COVID-19? Oke, berdasarkan himbauan kami, vaksinasi COVID pada ibu hamil dilakukan pada trimester kedua dan ketiga, yakni pada usia kehamilan di atas 12 minggu sampai dengan 33 minggu, Mbak. Gitu. Nah, Dok, jadi ya. Silakan Dok, dilanjutkan. Ya, jadi kenapa sih pada 12 sampai dengan 33 minggu, ini dikaitkan dengan perkembangan janin itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya vaksinasi diberikan kurang dari usia 12 minggu, itu adalah periode kritikal dari embryogenesis. Jadi berisiko terjadinya kelainan genetik pada janin, sehingga kita tidak merekomendasikan. Yang kita rekomendasikan jika memang sudah 3 bulan lebih, jadi di atas 12 minggu sampai dengan 33 minggu. Jika memang ada ibu hamil datang dengan usia kehamilan 34 atau 35 minggu, tetap kita berikan. Kenapa sih sebenarnya sampai 33 minggu sendiri? Karena dengan pertama kali suntik di 33 minggu, artinya di 37 minggu dia akan dapat suntikan kedua. Dan terlindunginya sampai dengan 37 minggu. Kalau lebih dari 33 minggu, nanti suntikan kedua lewat dari 37 minggu, artinya bisa lahir gitu. Jadi untuk imunisasi pasif dari ibu ke janinnya agak sedikit tidak tercapai gitu maksudnya. Baik, minimalnya 12 minggu ya Dok ya. 12 Lalu Dok, 33. Baik, 12 hingga 33 minggu. Nah Dokter, sejauh ini yang dibolehkan vaksin dipakai untuk ibu hamil adalah Pfizer, Moderna, dan juga Sinovac. Apa alasannya? Kenapa 3 vaksin tersebut? Bagaimana dengan yang lainnya Dok? Karena dari studi observasionalnya juga baik Mbak, tidak terjadi KIPI terhadap ibunya yang sangat berkepanjangan atau terhadap cacat terhadap janinnya gitu. Jadi ketiga vaksin ini bisa diberikan, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, ataupun Pfizer. Baik. Nah Dok, kalau untuk bicara syarat-syarat yang diperlukan untuk ibu hamil bisa mendapatkan vaksinasi, tadi juga disebutkan syaratnya minimal sudah 12 minggu, tapi syarat-syarat lainnya kondisi seperti apa dari ibu hamil itu bisa mendapatkan vaksinasi? Iya, tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang kita pertimbangkan untuk bisa ditunda atau tidak. Misalnya dia dalam pengobatan yang menurunkan imunnya, atau dalam pengobatan yang kelainan darah, itu harus kita tunda, atau kita lihat dulu dengan pertimbangan dokter yang lainnya. Jika memang di luar itu juga ada kondisi hipertensi dan juga diabetes yang harus kita pertimbangkan. Untuk tensi sendiri, maksimal tensi yang bisa kita ACC untuk dilakukan vaksin ada 140/90. Jika dibandingkan dengan pasien umum masih bisa sampai dengan 180 mm air aksa, tapi kalau kita cuma 140/90, itu saja. Baik, itu kondisi-kondisi kesehatan yang diperbolehkan untuk ibu hamil mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau untuk ibu hamil yang menderita atau mengalami preeklamsia itu seperti apa, Dok?
Ya, untuk makanya tadi tensi itu penting, Mbak. Jadi memang kalau misal kita lihat apakah ibu hamil ini kecenderungan mengidap penyakit preeklamsia berat, terutama yang preeklamsia berat ya, tentunya akan kita tunda vaksinnya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kecenderungan ke arah sana, masih bisa kita berikan vaksin. Tentunya kalau hipertensi apakah langsung kita tunda atau tidak ya tergantung dari keadaan hipertensinya. Kalau terkendali dengan obat masih bisa kita berikan vaksin tersebut. Baik. Nah, dokter, ini kita bicara soal untuk ibu hamil. Tapi kalau untuk ibu menyusui, apakah juga boleh dilakukan vaksinasi untuk ibu menyusui? Boleh, Mbak. Boleh. Per 2 Agustus kemarin boleh kita sudah akses. Jadi 2 Agustus itu sekaligus untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui ya, Dok ya. Nah, kalau kita bicara efek dalam vaksin yang dimunculkan atau KIPI ya tadi disebutkan oleh dokter, itu bagaimana, Dok? Apakah boleh ibu hamil ini ketika KIPI-nya muncul seperti biasanya kan ada pusing, demam, lalu minum paracetamol, sementara biasanya ibu hamil itu menghindari obat-obatan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari KIPI ibu hamil yang diberikan vaksin itu menurut studi observasionalnya adalah kejadiannya cuma banyaknya di bekas luka suntikannya, Mbak. Jadi memang local infection saja. Kalaupun diberikan obat-obatan itu masih dalam batas aman. Misalnya diberikan paracetamol masih bisa kita berikan, gitu, Mbak. Baik. Tidak akan menyebabkan gangguan yang lainnya. Baik, Dokter Rizky, kita ada penelpon yang sudah tersambung, ada Ibu Mona dari Jakarta. Selamat siang, Ibu Mona. Halo, selamat siang. Silakan Ibu Mona pertanyaannya. Siang, Dok. Saya mau tanya, kalau ibu hamil dengan riwayat keguguran, pada saat itu usianya 12 minggu kegugurannya. Kemudian hamil kembali, tapi sudah vaksinasi pertama. Apa boleh melakukan vaksinasi kedua? Makasih. Baik, itu saja Bu Mona, terima kasih sudah kami dapat. Silakan Dokter Rizky dijawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Mona. Pertanyaannya sangat baik sekali. Memang jika memang ada ibu yang pertama kali dapat vaksin, dia tidak tahu statusnya hamil atau tidak, sehingga pada saat dia mau vaksin yang kedua ternyata dia menyadari bahwa dirinya hamil, maka kita akan menyarankan untuk menunda suntik vaksin tersebut sampai dengan usianya sekitar 12 minggu atau 13 minggu tadi. Jadi periode embryogenesis ini sangat penting ya sampai dengan usia 12 minggu, sehingga kita tidak bisa memberikan vaksin tersebut di periode tersebut, ini periode kritis. Jadi kita baru akan menganjurkan di usia 13 minggu kurang lebih, Bu. Gitu. Jadi dari misalnya sebelum hamil dia disuntik, tunggu dulu sampai dengan usia 13 minggu baru kita berikan vaksin yang kedua. Baik, Dokter Rizky, semoga ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Mona di Jakarta. Dan kita juga sudah tersambung dengan Ibu Dika dari Palembang. Selamat siang, Ibu Dika. Selamat siang. Silakan Ibu Dika pertanyaannya. Iya, selamat siang Pak Dokter. Iya, saya dengan Dika. Ini saya mau tanya ya Pak. Saya ini tanggal 28 Juni 2021 ini mendapat vaksin pertama. Jadi kemudian jadwal vaksin keduanya di tanggal 3 Agustus. Tapi ternyata saya ini hamil. Baru ketahuan itu di tanggal 2 Agustus. Saya kontrolnya ke dokter gitu Pak. Ke dokter kandungan, dan dokter saya menyarankan untuk tidak lagi mendapat vaksin kedua. Dan harus ditunda nanti di tanggal di usia kehamilan 4 bulan gitu, kurang lebih 13 minggu. Itu gimana ya dokter? Kira-kira ada pengaruh nggak untuk yang vaksin pertama pada calon janin saya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dika. Silakan dokter. Iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu tadi saya bilang kalau misalnya ada ibu yang baru menyadari hamil di usia sebelum suntikan kedua, artinya misalnya dia baru hamil kurang lebih usia sekitar 5 atau 6 minggu, dia mau menyuntik suntikan kedua, maka akan kita tunda dulu suntikan vaksin yang keduanya sampai dengan usianya kurang lebih sekitar 12-13 minggu. Dikarenakan ini adalah periode kritis atau periode sangat penting dalam embryogenesis atau pembentukan janin. Untuk bagaimana apakah suntikan pertama berpengaruh atau tidak, dari studi observasional yang sudah kita lakukan, itu tidak ada pengaruh sebenarnya. Namun tetap akan kita kontrol secara teratur melalui spesialis obstetri ibu sendiri gitu, dengan cara USG atau screening yang lain.
Itu saja, Bu. Baik. Baik, Ya. Dokter Rizky, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda. Dan pemirsa, kami ajak lagi Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Interaktif di nomor 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda. Anda kembali di Newsline pemirsa, sejak 3 Agustus kemarin, Puskesmas Kebonceruk, Jakarta Barat memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Pemberian vaksin ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya usia kehamilan minimal 13 minggu. Program vaksinasi COVID-19 dapat diikuti ibu hamil di Puskesmas Kebonceruk dengan mendaftar melalui aplikasi Jaki atau datang langsung ke lokasi. Prosedur pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil hampir sama dengan kelompok usia lainnya. Namun ibu hamil mendapat prioritas dan mengikuti screening kesehatan sebelum menerima vaksin. Yulia, salah seorang ibu hamil, mengaku mengetahui informasi vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil melalui media sosial. Meski sempat khawatir, Yulia meyakini vaksin akan menjaga ia dan janin dari paparan COVID-19. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, vaksinasi COVID-19 harus memenuhi 10 persyaratan, diantaranya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, usia kehamilan minimal 13 minggu, tidak ada tanda-tanda preeklamsia, dan tidak terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 3 bulan terakhir. Aku takut ngaruh ke janin, ya kan katanya sih, ya mudah-mudahan enggak ya. Nah, ada harapan nggak sih dan ajakan buat teman-teman ibu hamil lain untuk juga ikut vaksin? Ya buat ibu hamil, ya vaksin kalau udah 20 minggu ke atas sih diperbolehkan, nggak masalah, kecuali di bawah 14 minggu nggak boleh karena emang kandungannya masih lemah. Semua sih tergantung sama kondisinya masing-masing sih. Kalau kuat insya Allah kuat. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dengan berbincang dengan Dr. Rizky Azenda, dokter kandungan terkait dengan vaksin untuk ibu hamil. Namun sebelumnya kita sudah tersambung dengan Ibu Helen dari Jakarta. Selamat siang, Ibu Helen. Selamat siang. Silakan Ibu Helen, pertanyaannya. Iya dok, selamat siang. Jadi saya lagi hamil usia 23 minggu. Nah cuman saya sekarang lagi treatment untuk hipertiroid. Nah itu kira-kira bisa divaksin nggak ya dok? Terus ada pengaruhnya nggak nanti ke janin? Baik, silahkan Dr. Rizky. Terima kasih Bu Helen, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kondisi Bu Helen ini dengan hipertiroid itu cukup kita amati. Maksudnya sebelum Ibu mendapatkan vaksin, tentunya ada baiknya Ibu kontrol dulu ke dokter Ibu sehingga bisa dipantau apakah keadaan hipertiroidnya stabil atau tidak. Selama tidak ada gejala dan keadaannya stabil, maka dapat diberikan vaksin. Karena dari usia kehamilan Ibu itu sendiri kurang lebih sekitar 6 bulan itu termasuk ibu-ibu yang dapat diberikan vaksin. Oke. Baik, Dr. Rizky, saya juga ingin menanyakan terkait dengan ibu hamil yang mungkin sudah pernah terpapar COVID-19. Nah, sebaiknya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini berapa rentang waktu yang dibutuhkan dari sebelum terakhirnya negatif COVID-19? Ya, terima kasih Mbak Gadis. Jadi jika ada ibu hamil yang sebelumnya sudah terpapar COVID dan jadi sudah dinyatakan sembuh, maka kita akan merekomendasikan dapat vaksin seperti orang seperti biasa. Jadi 3 bulan setelah dia terpapar. Jika memang masuk dalam kriteria 12 sampai dengan 33 minggu tersebut, gitu sih sebenarnya Pak. Jadi hampir sama seperti orang biasa. Jadi tidak ada bedanya ya, berarti rentang waktu yang dibutuhkan setelah terpapar COVID itu ada 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ya. Nah, Dok, kemudian pertanyaannya lagi, untuk vaksinasi untuk ibu hamil ini bagaimana sih Dok proses mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil? Apakah memang ada sentra-sentra khusus untuk vaksinasi untuk ibu hamil atau ibu hamilnya yang mencari tahu? Karena kan tadi disebutkan bahwa hanya ada 3 vaksin yang dibolehkan untuk ibu hamil, Pfizer, Moderna, dan juga Sinovac. Seperti apa? Ya, terima kasih. Tentunya ibu hamil tersebut juga harus mencari informasi dulu apakah di sentra-sentra vaksin ini menyediakan vaksinnya jenis apa. Tapi sebenarnya vaksin yang sudah beredar sekarang itu sebenarnya semua bisa dapat digunakan untuk kondisi ibu hamil tersebut gitu, selama dia, yang penting adalah periode usia kehamilannya 12 sampai dengan 33 minggu. Namun memang kita menyarankan jika memang kita mau vaksin ibu tersebut, ada baiknya untuk kontrol dulu ke SPOG tersebut, SPOG yang biasa ibunya kontrol, sehingga bisa dilihat dulu usia bisa dipastikan usia kehamilannya dan juga kondisi bayi sebelum divaksin.
Itu sih baiknya, Mbak. Baik, jadi memang ibu hamil ini seharusnya memeriksakan dulu ke dokter kandungan untuk mengetahui kondisi kesehatannya, kondisi janinnya, usianya juga sudah cukupkah untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Baik dok. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih, dengan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, apakah janin kemudian otomatis juga mendapatkan imunitas tubuh untuk terhindar dari paparan COVID-19? Itu seperti apa dok? Iya Mbak, jadi memang kalau misalnya ibu tersebut mendapatkan full dose atau artinya 2 kali suntik sebelum dia lahir, artinya kita mengharapkan dan juga dari studi observasionalnya bayi tersebut mendapatkan imun pasif dari ibunya gitu. Jadi otomatis janinnya sudah mendapatkan imunisasi pasif dari ibunya gitu secara alami. Baik. Dokter, kemudian untuk ibu hamil yang ternyata terpapar COVID-19, meskipun ia sudah mendapatkan vaksinasi, apakah kemudian seperti apa kondisinya kemudian terhadap efek dari janin tersebut? Tentunya kita pantau ya Mbak ya, kita pantau perkembangan dan pertumbuhan janin, apakah janinnya baik atau tidak, bagaimana keadaan air ketubannya, bagaimana taksiran beratnya, apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Tentu ada screening lanjutannya, tidak kita selesai dia full dose gitu, kita lepas itu enggak. Jadi kita tetap pantau perkembangan dan pertumbuhan janinnya tersebut. Karena memang ibu-ibu yang terpapar COVID untuk pada kehamilannya paling sering adalah menyebabkan oligohydramnion atau berkurangnya air ketuban. Sehingga itu penting untuk kita lakukan pemeriksaan lanjutan setelah ibu hamil tersebut mendapatkan vaksin. Gitu sih, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Rizky Azenda atas penjelasannya terkait dengan vaksinasi untuk ibu hamil. Kita harapkan juga dengan program vaksinasi untuk ibu hamil, para ibu hamil di seluruh Indonesia ini bisa terlindungi dari paparan COVID-19. Terima kasih Dr. Rizky sudah bergabung bersama kami di Newsline.